Kalau kita merujuk pada hasil analisis dari patologi, itu sebetulnya ada 4 kriteria benjolan. Duktal itu adalah saluran keluarnya, tempat mengeluarkan air susu ya, saluran air susunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bincang Ruang Tamu Channel. Ya, kali ini di bagian kedua tentang kanker payudara, di mana bulan Oktober ini adalah Breast Cancer Awareness Month, yaitu bulan kesadaran tentang kanker payudara. Konten kita kali ini masih menyambung nih dengan konten yang sebelumnya, yang part pertama itu, yaitu kalau konten pertama itu kan kita bahas mengenai seputar fakta dan mitos, juga faktor resiko kanker payudara. Kali ini viewers, kita akan bahas mengenai kanker payudara itu sendiri. Ya, lebih terfokus ke kankernya. Apa saja jenis-jenisnya, ya, bagaimana diagnosanya, dan bagaimana screening dan deteksi dininya. Ya, untuk semuanya itu alhamdulillah rencana bikin konten ini dari kemarin, tapi belum ada waktu untuk bertemu dengan narasumber karena waktunya juga tidak memungkinkan, juga hujan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kali ini narasumber memenuhi undangan saya untuk menjelaskan di part kedua ini bagaimana kanker payudara itu sendiri. Dan alhamdulillah hadir Ibu Hera, masih dan Bu Hera, yang akan menjelaskan isi dari konten kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga saya udah prolog ya, Bu Hera, di bulan Oktober ini kan masih bulan Breast Cancer Awareness Month ya, dan kebetulan juga masih sinkron nih dengan tema yang akan kita bawa, yaitu di bagian kedua tentang kanker payudara itu sendiri, dan lebih spesifik tentang kanker payudara. Ya, oke, saya langsung deh tanya nih ya. Ketika ada benjolan di payudara ya, dipastikan itu adalah kanker. Gimana tuh sebenarnya? Oke, jadi maksudnya setiap ada benjolan di payudara nih kita mesti curiga kanker nih ya, gitu kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan ini adalah tidak semua ya viewers ya, benjolan di payudara itu adalah kanker. Nah, ini benjolan tersebut bisa bermacam-macam. Kalau kita merujuk pada hasil analisis dari patologi, itu sebetulnya ada 4 kriteria benjolan. Yang pertama itu benjolan yang kategorinya benign atau jinak. Bukan kanker. Jinak bukan kanker gitu. Ya. Nah, di dalam kelompok ini jenisnya tuh macam-macam nih, banyak banget. Tetapi yang tersering, kejadiannya yang tersering itu namanya adalah fibroadenoma mamae atau disingkatnya tuh FAM, sering banget FAM gitu kan, ya, disingkatnya. Fibroadenoma mamae. Itu yang paling sering gitu. Nah, kategori yang kedua benjolan itu adalah kategorinya hiperplasia atipik. Hiperplasia atipik. Dan yang ketiga itu kategorinya namanya karsinoma in situ. Nah, viewers, kalau ngedengar kata karsinoma itu sama dengan adalah kanker atau tumor. Nah, golongan karsinoma in situ ini ada 2 jenis. Duktal karsinoma in situ atau disingkatnya DCIS. Dan yang kedua adalah lobular karsinoma in situ atau LCIS. Duktal dan lobular nanti kita cerita ya. Kita bahas lebih spesifik lagi nanti. Lebih ke lokasinya nanti. Ya. Nah, kelompok yang keempat itu yang invasif breast cancer. Ini yang
paling mungkin berbahaya, yang menyebabkan berjatuhan banyak korban gitu Ya. kan, invasive breast cancer. lebih Yang ganas, invasive breast cancer pun nanti ada yang duktal, ada yang lobular. lobular. Tetap ada yang duktal, ada yang lobular. Iya, Oke. betul. Mungkin itu nih kategori-kategori benjolan yang ada di payudara. Jadi nggak semuanya yang namanya karsinoma itu. Iya. Oke, kita bahas yang lebih santai dulu ya, lebih nyantai, rileks gitu, Jin. Kan benjolan yang jinak itu bukan kanker. Jinak bukan kanker ya, viewers. Nah, tadi namanya FAM ya. Fibro adenoma mamae. Oke. Seberapa sering sih itu ada di tubuh wanita ya? Oke, untuk fibroadenoma mamae atau FAM itu cukup sering, terutama pada wanita di usia 20-30 tahunan ya. Nah, memang kadang-kadang di usia di atas itu juga suka terjadi ya, tetapi yang tersering nih usia 20-30-an. Nah, ini FAM ini kalaupun tidak di terapi apapun, ini bisa menciut atau mengerut dan bahkan hilang dengan sendirinya seiring dengan usia memasuki menopause. Yep. Nah ini Nah jadi kalau misalnya nih dokter yakin ketemunya adalah FAM, kadang-kadang dokter ya udahlah nggak usah diapa-apain gitu kan, gitu. Nah tapi mungkin kita juga perlu cermatin, meskipun misalnya menurut dokter ini hanya FAM, ya kita monitor terus gitu. Ya, jangan lepas. Jangan lepas, iya betul. Ya. Nah, kalau hiperplasia atipik itu Oke. Satu lagi yang benjolan bukan kanker, itu kategorinya adalah hiperplasia atipik. Nah, tadi ya sempat saya singgung ada duktal, ada lobular. Ya. Nah, sekalian aja nih saya jelasin viewers, apa sih duktal, apa sih lobular gitu kan. Ini lebih ke lokasi nanti ya, lokasinya. Lobular itu adalah kelenjar penghasil air susu. Namanya lobular. Jadi si kelenjar penghasil air susunya nih, itu lobular. Nah, si air susu kan nanti dari kelenjar itu atau dari sumurnya lah kalau bahasa kitanya mungkin ya. Itu kan harus dikeluarin. Salurannya namanya duktal. Saluran untuk mengeluarkan air susunya itu namanya duktal gitu. Nah, hiperplasia itu terjadi kalau si sel-sel yang melapisi duktal dan melapisi lobular itu kan harusnya tuh selnya itu tersusun rapih gitu kan, ngejejer rapih gitu. Jajar rapih. Ya, 2 lapis biasanya tuh. Ya. Ini jadi nggak karuan. Acak-acakan. Jadi nggak rapih gitu rapi, kan. Nah, barisnya tuh jadi acak-acakan gitu. Nah, ini dan hiperplasia sendiri ketemunya biasanya kebetulan aja gitu. Misalnya nih pas kebetulan mau melakukan sesuatu misalnya gitu kan, terus keambil jaringannya terus diperiksa hiperplasia gitu. Jadi iya itu seperti jadi itu. Jadi nggak sering tuh ya. Enggak sering. Kebetulan main. Iya, FAM justru jauh lebih sering. Tadi kan yang ketiga kamu sebut itu duktal ya, duktal karsinoma in situ, DCIS ya, atau DCIS ya, dan lobular karsinoma in situ, LCIS. Oke. Yang lebih berbahaya itu duktal atau lobular? Duktal itu apa? Lobular itu apa? Saya ulangi lagi nih, duktal itu adalah saluran keluarnya, tempat mengeluarkan air susu ya, saluran. Air susunya. Lobular itu adalah si sumurnya atau kelenjar penghasil susunya gitu. Nah, istilah in situ itu lokal. Kalau saya suka plesetin nih, in situ tuh di situ gitu kan. Maksudnya tuh ya udah masih di situ gitu. Masih lokal gitu kan. Jadi kalau yang namanya karsinoma in situ ya masih di situ gitu kan, belum ada penyebaran maksudnya. Nah, kalau duktal karsinoma in situ atau DCIS itu disebut juga prakanker. Atau stadium 0. Nah, viewers, kalau kategori kanker itu masih stadium 0, itu angka sembuhnya itu tinggi banget. Ya, masih bisa tingkat kesembuhannya itu tinggi banget. Nggak usah perlu takut loh. Iya. Nah, untuk yang DCIS, kalau misalnya dibiarkan, ini nanti bisa loncat ke golongan invasif tadi. Jadi yang invasif itu akan jadi lebih menyebar kemana-mana. Iya, betul. Dan nanti juga di situ akan ada terdapat
dan terlihat perbedaan ya Mm-mm. antara grade dan stadium. Mm-mm. Ini menarik, nanti viewers pasti tahu. Nah, jadi ini juga fungsinya nih yang namanya deteksi dini atau Ya. screening. Supaya ketemunya itu pada saat stadium 0 ini nih. Makanya gitu kan. sering-sering apa sih? Sadari. Pernah kita Mau bahas tiduran, ya, mau mandi, whatever, tempat Iya. dimanapun. Kalau Iya. sempat sadari aja. Sadari aja, woy. Iya, pemeriksaan payudara sendiri maksudnya. Ya, sering-sering lah itu. Iya. Nah, untuk yang DCS yang kita tadi ya, itu istilahnya stadium 0 atau prakanker. Karena kalau dibiarkan bisa masuk ke invasive breast cancer tadi. Kemudian kalau yang lobular carcinoma in situ atau LCIS itu tidak dikategorikan sebagai stadium 0 atau prakanker karena kondisi ini sebetulnya cukup jarang. Ya. Makanya kadang dokter onkologi juga bilangnya itu adalah kondisi neoplasia lobular. Tahu kan? Neoplasia lobular. Neoplasia lobular gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk nih ya ke pembahasan kanker yang invasif. Ya, invasif itu ya, ini kan banyak yang menyebabkan kasus kematian ya pada wanita ya. Semoga kita ya para wanita di sana dihindari kalian para wanita dihindari dengan cara ya deteksi dini, ya melakukan sadari dan lain sebagainya ya. Jangan malas-malas viewer untuk kesehatan sendiri ya. Salah satunya adalah nih ada beberapa couple years ago lah ya. Ada teman saya nih perempuan single parent, anak 3, berjuang sendiri, cari uang, ngurus anak, urusin sekolah, urusin pekerjaan ya yang lumayan menyita waktu ya. Saking menyita waktunya dia tidak peduli, memperhatikan bukan tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Ya, sampai suatu saat itu tiba-tiba dia terdiagnosis kanker payudara nih ya yang lumayan nih ya, yang lumayan dia juga kaget. Kita juga kaget ya, tiba-tiba stadium lanjut ya, yang akhirnya semuanya serba telat ya, dan semoga amal dan iman Islamnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, jadi berarti nggak mungkin ya diagnosis almarhum itu hanya DCIS dan LDIS kan? Atau LCIS. Ya, LCIS. Nah, oke. Untuk yang tadi ya viewers ya DCIS atau LCIS itu kan kategorinya in situ, jadi masih lokal. Biasanya tadi yang DCIS bahkan itu kategorinya kan stadium 0. Biasanya itu tidak menyebabkan kematian, bahkan tingkat kesembuhannya itu di atas 90%. Yeah. Nah, kalau misalnya ada penderita kanker payudara sampai tidak bertahan ya, bertahan, biasanya itu kankernya sudah menyebar ke organ tubuh yang lain. Nah, kalau sudah ada penyebaran seperti itu, berarti itu kategorinya udah invasive breast cancer. Invasif itu berarti kan udah menyebar kemana-mana ya kategorinya, gitu. Nah, oke. Nah, untuk yang kategori invasive breast cancer sendiri, kamu waktu pas, mohon maaf ya, almarhum teman kamu meninggal, kamu tahu nggak diagnosisnya? Saya kan suka ada surat. Ya, kan gak enak juga ya, kita bukan membongkar sebuahnya, ini cuma pelajaran yang hikmah yang bisa kita ambil ya dari satu kejadian ya, agar kita juga lebih peduli lagi mulai dari sekarang kan kesehatan. Karena nggak ada siapa-siapapun ya, keluarganya jauh, oke lah kita nih teman-temannya membenahi ya. Rupanya dokumen-dokumen itu diumpetin ya. Kita nggak tahu gitu kan. Ya banyak yang banyak yang akhirnya ada tuh kata-kata yang berdiferensiasi buruk. Oh, oke. Itu berarti hasil dari laboratorium. Hasil dari lab. Hasil dari laboratorium patologi anatomi biasanya kan. Khusus tentang kanker payudara ya ini khusus. Nah, kan kaget gitu ya.
Artinya apa ya? Iya, enggak, saya tahu ya. Heeh. Mungkin, tapi kagetnya tuh, come on, start to talk ya. Ya, mulai segala sesuatu itu bicarakan lah. Jangan disimpan, jangan anggap remeh penyakit. Jangan, akhirnya kan, ya seperti inilah ya. Oke. Nah, viewers ya, ini salah satu contoh hasil dari lab patologi anatomi terkait diagnosis dari kanker payudara. Jadi tentu saja laboratorium patologi anatomi memerlukan jaringan biopsi. Ya, biopsi itu kan biopsi dicubit lagi. ya, diambil sampel jaringannya, berarti dicubit gitu kan, dagingnya sedikit gitu. Dilihat di bawah mikroskop, jenisnya itu seperti apa gitu kan kategorinya. Patologi anatomi itu skup kecil, mikro, mikroskop dari jenis kanker. Bukan yang lebar ya, bukan yang masif ya, masif dari segala hal ya. Kalau segala hal itu namanya nanti staging itu, stadiumnya. Ya, stadium itu adalah Oke, stadium sendiri nanti biar nggak gagal paham. Kalau stadium itu kondisi komprehensif gambaran dari si kankernya sendiri. Secara menyeluruh. Nah, gimana dokter onkologi bisa menentukan stadium itu dari hasil lab patologi anatomi, dari gambaran radiologi, misalnya pencitraan CT scan, MRI, dan segala macam, itu digabung semua. Itu namanya stadium. Nanti menentukan, wah ini stadium 1, 2, 3, 4 biasanya. Oke, jadi kalau dari lab patologi anatomi, dokter akan melihat di bawah mikroskop bagaimana gambaran sel kankernya. Nah, mereka akan ngelihat nih, dan nanti keluarnya itu adalah bagaimana gradingnya. Grading bahasa Indonesianya apa ya? Ya grading lah ya, viewers ya. Tingkatan. Tingkatan. Ada 3 grading nih kalau untuk di kanker payudara. Grade 1 atau istilah lainnya adalah berdiferensiasi baik. Artinya apa? Artinya adalah sel kankernya tumbuhnya lambat. Masih bisa tumbuhnya lambat, kemudian masih bisa diobati. Bentuk sel kankernya itu nggak berbeda jauh dengan sel payudara normal. Yang normalnya seperti ini dibandingkan dengan sel kankernya gini, masih mirip-mirip nih gitu kan. Itu kategori berdiferensiasi baik. Nah, kalau grade 2 atau berdiferensiasi sedang, nah nanti ini antara grade 1 dan grade 3. Nah, jadi saya langsung loncat aja ke grade 3 nih. Grade 3 atau berdiferensiasi buruk artinya adalah sel kanker yang dilihat oleh dokter ahli patologi di bawah mikroskop, pertumbuhannya tuh cepat. Pertumbuhannya cepat dan bentuknya nih, bentuk sel kankernya sudah sangat berbeda dengan sel normalnya. Sel normal, udah memang mencirikan kanker. Udah beda banget nih, wah nggak karuan bentuknya. Nah ini yang disebut berdiferensiasi buruk. Nah selain kamu baca hasil diferensiasi buruk, ada lagi nggak yang dikatakan? Estrogen reseptor. Nah, oke. Satu hal lagi, viewers, kalau dari hasil laboratorium patologi anatomi, selain grading tadi, nanti lab patologi anatomi pun akan periksa bagaimana status hormon reseptornya. Masih ingat kan di part pertama kita bahas faktor risiko utama kanker payudara itu dari internal, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika sel kanker tadi dicek oleh dokter ahli patologi, maka akan dilihat bagaimana status hormonnya, ada atau enggak. Nah, itu. Ada atau enggak. Ini penting banget diperiksa karena nanti terkait dengan terapi yang diberikan oleh dokter ahli kankernya. Ini akan disesuaikan nih. Namanya adalah pemeriksaan PR, E itu kan estrogen, R-nya itu reseptor. Reseptor itu adalah penangkap estrogennya ya. PR berarti penangkap progesteronnya gitu kan. Dan tambahan satunya lagi itu adalah HER2 atau HER2 gitu kan. Singkatannya adalah Human Epidermal Growth Factor Receptor tipe 2. Itu adalah suatu protein yang sangat penting juga untuk
pertumbuhan sel kanker payudara. Jadi nanti akan dicek tuh IR, PR dan HER2-nya tadi gitu. Itu. Tapi waktu itu emang gue bingung ya karena banyak kertas kita kan nggak bisa ngelihat per bulan gitu ya. Tapi yang terakhirnya itu ya diferensiasi buruk. Ya, diferensiasi buruk. Oke, jadi pemeriksaan yang menentukan status hormon juga penting kan. Penting banget buat terapinya, untuk menentukan terapi yang paling tepatnya itu apa. Nah, apa aja sih jenis-jenis terapi? Oke. Nah, jenis-jenis terapinya nih Bu Hera nih ya. Oke. Biar viewer juga jelas jenis-jenis terapi untuk tetap kanker payudara. Iya. Kalau untuk jenis terapi ini ada beberapa macam viewers. Yang pertama itu adalah surgery itu atau operasi ya. Tetapi ini kanker payudara yang seperti apa nih yang bisa dioperasi? Nah itu. Jangan mohon maaf ya, sering banget saya ditanya, kenapa sih nggak dioperasi gitu? Nah, karena tidak semua kanker payudara itu bisa, kalau istilah ininya operable, bisa dioperasi gitu kan. Nah, dengan cara yang lain kan. Kenapa nggak semuanya bisa dioperasi? Kalau kanker sudah menyebar ke organ lain, misalnya nih kalau kanker payudara menyebarnya kemana aja nih? Bening. Nah, lewat getah bening. Yang paling dekat itu adalah paru. Paru juga. Itu kan paru di belakangnya payudara tuh. Itu. Nah, itu yang paling dekat tuh, udah menyebar ke paru, misalnya menyebar ke liver. Kalau udah menyebar seperti itu, yang mau diangkat yang mana? Nah, mana yang duluan? Itu kan nggak bisa. Makanya ini kalau udah menyebar itu nggak bisa dioperasi gitu. Nah, biasanya nih kanker yang bisa dioperasi itu kan masih stadium awal. Nah, kadang-kadang dokter pun mengkombinasikan nih antara operasi dengan radiasi. Radiasi dan operasi. Di radioterapi katanya. Nah, itu kadang dokter mengkombinasikan ya antara operasi dengan radiasi gitu. Operasi, radiasi. Kemoterapi apa? Oh, oke. Nanti ya ke situ ya. Kita akan sana. Oke. Yang pertama tadi ya surgery, operasi atau bisa dikombinasi sama radiasi. Surgery, ya. Yang kedua hormonal terapi tadi kan. Tergantung bagaimana status hormonnya sendiri ada atau enggak ya. Dites dulu itu juga itu. Tadi bagaimana estrogen reseptor, progesteron reseptornya gitu kan. Kalau positif, maka dokter bisa memberikan terapi hormon untuk memblok si estrogen tadi gitu kan. Karena estrogen itu adalah salah satu tadi faktor risiko pertumbuhan kanker payudara gitu. Nah, yang ketiga nih terapi pada kanker payudara. Terapi yang ketiga itu adalah dibilangnya anti-HER2. Anti-HER2 yang tadi. Kapan ini diberikan? Apabila tadi hasil dari lab patologi anatomi untuk pemeriksaan hormon, hasilnya begini nih bilangnya misalnya. ER, PR negatif, HER2 atau HER2-nya positif. Nah, dokter akan nembaknya HER2-nya ini nih. HER2 yang dikasih anti-HER2 berarti. Anti-HER2. Gitu kan. Nah, tetapi bisa jadi pemeriksaan dari laboratorium patologi anatominya hasilnya begini nih. ER, PR negatif, HER2 negatif. Nah, tiga-tiganya negatif kan? Negatif ya. Dibilangnya triple negatif nih. Kalau tiga-tiganya negatif, dokter ngasihnya kemo nih. Nah, pertanyaan kamu tadi kan kemo. Kemo gitu kan? Akhirnya. Nah, kalau tiga-tiganya negatif, ini dihajarnya pakai kemo. Nah. Jadi kalau kemoterapi itu kategorinya adalah sistemik terapi. Sistemingkan aja dengan hormonal terapi ya. Hormonal terapi tadi adalah mentargetkan hormon estrogennya. Diblok gitu kan. Makanya terapi hormon. Tadi terapi anti HER2 diblok HER2-nya. HER2-nya gitu, diblokir. Gitu kan. Diberir. Nah, iya. Sekarang kalau ER, PR-nya semuanya negatif. HER2-nya negatif, dikasih kemoterapi. Kemoterapi itu adalah terapi sistemik menyeluruh, di mana nih ya, karena menyeluruh tadi tidak ada target yang spesifik, maka sel kanker dan sel normal ikut terpengaruh. Kenapa yang namanya kemoterapi efek sampingnya itu berat banget? Karena sel normalnya terpengaruh.
Ya. Jadi itu. Nanti lebih spesifik lagi ya. Ya. Oke, nah ada golongan baru lagi, yaitu adalah imunoterapi. Nah, cuman ini kan kelas yang baru Itu banget. dulu kita udah ada tuh di konten imunoterapi Iya, dulu. jenis-jenis terapi. Jenis terapi. Iya, betul, Nah, betul. buka lagi deh. Iya. Karena kita kontennya emang nyambung sih, viewers. Nyambung terus. Iya. Oke, tadi kan jenis-jenis terapi ya. Nah, sekarang nih yang juga viewer pasti ingin tahu ya kan, gejala-gejala kanker payudara. Gejalanya nih viewers, nomor 1. Disusun ya, biar viewers nih paham. Oke. Disusun. Nomor 1 gejalanya biasanya ya tentu saja ada benjolan ya. Pembengkakan. Ada benjolan di payudara. Nomor 1 itu ciri utamanya. Terus yang kedua itu kadang ada pembengkakan di payudaranya. Jadi nggak hanya benjol tapi juga kadang membengkak. Beda kan benjolan sama pembengkakan kan? Benjol sama bengkak beda nih. Oke, itu kadang-kadang diiringi dengan pembengkakan. Perubahan kulit. Yang berikutnya itu adalah adanya keriput kulit. Kulit mengkeriput payudaranya atau di sekitar putingnya juga mengkerut seperti kulit jeruk. Kalau agak-agak kering gitu kan suka agak mengkerut kulit gitu jeruk kering. Iya. Kemudian juga kadang level. Nah, ciri berikutnya itu kadang, mohon maaf ya, jadi ini agak ini. Puting susunya itu dia mengkerut ke dalam. Retraksi ke dalam, ketarik gitu ke dalam gitu kan, itu. Karena ada reaksi pasti ada aksi. Kemudian juga nih kadang-kadang dibarengi dengan keluarnya cairan dari puting susunya selain itu. Susu, cairan selain susu. Selain ya? susu, iya selain air susu. Cairan darah. Nah, bisa. Ya kan? Darah dan cairan bening. Iya, itu bisa saja gitu kan, keluarnya itu kayak darah gitu, seperti itu. Berbau. Nah, kadang berbau. Nah, itulah viewers. Iya, itu. Segera lari. Iya, kemudian juga kadang-kadang juga ada ini ya, inflamasi itu apa sih? Inflamasi itu radang. Peradangan merah gitu. Kadang-kadang ada seperti itu juga. Apa sih? Mengelupas gitu ya. Bisa sampai kulitnya mengelupas gitu, kayak ya seperti itulah. Oke, jadi tadi itu gejala kanker itu benjolan. Benjolan kadang dibarengi dengan pembengkakan. Dibarengi dengan pembengkakan, perubahan kulit di sekitar puting yang menjadi berkerut seperti kulit jeruk yang kering. Iya, agak kering. Kering, terus nyeri pada puting susu. Puting, terus apa sih? Retraksi putingnya ke dalam, ketarik ke dalam, terus ada mengelupas atau peradangan ya, mengelupas atau kulit sekitar seperti peradangan ya, payudara itu. Nah, itu juga berikutnya nih. Terus keluar, sebentar saya susun dulu, keluar cairan yang bukan air susu, bisa bening, berbau ataupun darah, ya. Terus pembengkakan kelenjar getah. Saya mau ngomong bening. itu karena kalau stadiumnya sudah ada penyebaran, itu kan berarti sudah masuk ke kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening yang terdekat dengan payudara itu adalah di bawah tulang selangka. Tulang selangka tuh tulang di sini ya, yang dekat leher gitu kan. Nah, ini sering nih dokter ahli kanker juga suka ngeraba ke situnya. Ada pembengkakan enggak gitu. Ya, bisa jadi primer tuh ya. Enggak, primernya di payudara. Iya, primernya tetap tapi kan dia udah memberikan tanda. Iya, gitu. Kadang-kadang primernya belum terlalu benjol gitu kan. Tapi dia udah memberikan tanda gitu kan. Iya. Terus deteksi dini. Atau apa sih diagnosis? Kalau untuk diagnosis dan deteksi dini ya. Jadi gini. Saya harus merujuk ke negara luar, bagaimana pedoman untuk deteksi dini kanker payudara. SOP-nya. SOP-nya. Saya ambil dari American Cancer Society ya tentu saja di Amerika ya, gitu kan. Mereka sudah mengkategorikan mengkelompokkan dua jenis wanita yang untuk screening ya. Screening. Satu, kelompok wanita dengan resiko rata-rata seperti populasi biasa ya.
Kemudian kelompok kedua adalah wanita dengan resiko tinggi. Nah, wanita yang resiko rata-rata tuh seperti apa sih? Nah, ada lagi tuh. Nah, kita lihat ya, kita sendiri, saya sendiri nih sebagai wanita, kategori saya kelompok yang mana nih? Yang pertama, wanita ini belum pernah mengidap kanker payudara sebelumnya. Ya, nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat ya. Terus yang kedua, wanita ini tidak ada riwayat kelainan genetik di keluarga. Kelainan genetik yang terkait sama kanker ya, gitu kan. Pernah kita bahas ya, yang Angelina Jolie segala macam gitu kan. Itu salah satu contohnya gitu kan. Terus yang ketiga nih ya, wanita ini belum pernah diberikan terapi di daerah dada. Terapi apa dulu? Radiasi. Terapi radiasi ya, radioterapi tadi di sekitar dada gitu kan. Di bawah umur 30 tahun gitu kan, belum pernah diberikan. Nah, ini adalah wanita dengan resiko yang rata-rata. Kategori yang rata-rata. Nah, kalau wanita kategori resiko rata-rata ini, bagaimana cara screeningnya atau screeningnya sendiri dengan alat namanya mamografi. Mamografi itu udah ada viewers di konten kita sebelumnya. Nah, mamografi sendiri sebetulnya itu X-ray. Ya, itu ada kok di X-ray dosis rendah. Ya, di konten kita sebelumnya. Nah, buka-buka lah. Oke. Jalan-jalan. Benar banget. Belajar. Jadi nyambung lah kalau kita mah semuanya. gitu kan, di hubung-hubungan setiap konten itu ya gitu kan. Dan sekali lagi nih ya viewers ya, saya juga bukan untuk menakuti ya kita di sini ya. Betul. Kita berbagi ilmu, mencerahkan. Ya. Karena kita nggak akan tahu situasi diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Awali dengan sadari, ya, periksa payudara sendiri. Betul, betul. Awali dengan hal-hal yang sederhana, ya, makanan yang sehat, hindari merokok, bukan alkohol. Ini juga putih daripada alkohol gitu kan. Alkohol diminum ning jamu singset. Jadi semuanya bermula dari itu. Cobalah kepo dengan cara yang positif, bukan kepo tetangga atau akun si dia, tapi kepo dengan kesehatan kita sendiri. Cobalah dirubah struktur pemikirannya itu. Semoga kita semua dihindari ya, jangan menambah kasus penderita kanker baru. Benar gak, Bera? Betul, betul. 60.000. 60.000. Itu penderita kanker baru. Bayangin. Penderita kanker payudara baru ya. Ya, terus Bera. Nah, yang berikutnya nih, yang resiko tinggi tadi, wanita dengan resiko tinggi. Karena cara screeningnya juga nanti beda. Ya. Nah, kalau untuk yang resiko tinggi itu yang seperti apa ya wanita ini? Yang pertama, itu tentu saja tadi ya kebalikan yang dari awal. Bahwa dia pernah mengidap kanker payudara sebelumnya, itu masuknya juga resiko tinggi. Terus yang kedua, wanita ini terindikasi punya kelainan genetik. Contoh misalnya tadi ada mutasi BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2. Atau kalau dia belum pernah dites misalnya BRCA1, BRCA2-nya, jadi dia nggak tahu kan. Tetapi ada nih anggota keluarganya yang udah dites dan positif. Ini juga kategorinya dia resiko tinggi. Resikonya tinggi tuh. Iya. Dan tentu saja tadi yang pernah diberi radioterapi. Radioterapi ya. Ketika usianya di bawah 30 tahun, di radioterapi di sekitar dada nih. Ya. Nah, kalau yang resiko tinggi ini, bagaimana cara screeningnya? Tuh. Selain mamografi setiap tahun, plus MRI. MRI. Ya. Sorry. Ya, itu plus MRI tuh setiap tahun tuh. Kalau yang resiko tinggi. Ya, kalau yang menopause di atas 55 tahun. Kalau untuk yang beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Tetap sama. Sama sekali dalam setahun ya. Setahun sekali. Harus dites. Oke. Cuman ingin saya tambahkan, mamografi itu pun tidak 100% akurat. Ya. Ada saja yang lolos. Maksudnya lolos apa? Mamografinya negatif, ternyata tetap ada kanker gitu kan. Nah, jadi viewers, seperti yang tadi di
awal-awal bilang sadari. Ya. Itu penting banget. Kita harus mengenali payudara kita sendiri. Terus sekali lagi nih, Bagaimana? saya ulang nih yang pertama nih, sebelum dites jangan pakai pap smearan. Jangan pakai hal-hal kimia di sekitar tubuh ya. Oh, kalau mau dilakukan mamografi, Ya. Polos aja polos. Iya. Cuman tadi yang mau saya bilang adalah kita sebagai wanita harus mengenali daerah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Area tubuh kita sendiri termasuk payudara. Bagaimana? Karena aneh kamu mengenali daerah orang lain. Bagaimana biasanya terlihat wujudnya, bagaimana terasanya, terabanya, seperti itu. Kalau ada yang merasa berbeda aja, nah ini harus aware harus nih. suspicious, harus curiga gitu kan. Iya, tapi itu. Semoga curiga yang positif gitu ya. Jangan panik, jangan panik. Iya. Bukan berarti besok dunia berakhir, tidak. Enggak. Cuman ya itu kan sebagai baseline-nya, istilahnya dasarnya. Wah, biasanya kayak gini. Kok ini kayak gini ya? Nah, kayak gitu kan. Nah, itu boleh nih nanti konsultasi ke dokter. Itulah kenapa? Maksudnya. Kok ada yang panik. beda gitu jangan kan? Panik, iya, seperti Karena itu. Ya bisa aja bukan in situ. Iya, bisa aja cuman tadi ya FAM aja gitu kan. Yang masih bisa diperbaiki biasanya itu karena hormonal juga. Hormon itu kan bisa aja. Kadang-kadang ya. Tapi jangan terlalu lama didiamkan, bahaya. Konsultasikan segera ke dokter sih. Ya, kita ini juga termasuk kita ini juga termasuk penggiat dari pengurangan penderita kanker. Kerja keras loh kita semua ini, ya. Kami, Ibu Hera, saya dan lain sebagainya itu sangat ingin tidak mau angka pasien baru penderita kanker payudara itu bertambah. Ya. Itu aja. Dan khusus kanker payudara ya, karena jumlahnya nomor 1 di Indonesia. Makanya kita juga bikin konten sampai 2 kali karena banyak sekali yang harus kita kerja bahas. Keras loh, di samping konten juga di real life ya, kenal sama orang, kita kasih edukasi dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, kita nggak mau salah satu dari kita itu menjadi yang terdaftar di penderita baru kanker dan tumor payudara. Jangan ya viewers, makanya hargai ya kesehatan dan diri sendiri, kenali diri sendiri, jangan kenali tubuh orang lain. Tadi kata Bu Hera juga. Ya kita santai-santai aja viewers, ya nggak ada hal lain. Ya semoga ya di share lah di grup, ya di like juga, di subscribe, karena semakin channel ini berkembang, tentu semakin kalian juga membantu orang lain untuk tahu dengan maksud yang akan kita sampaikan di sini ya. Nah, penutupnya Bu Hera. Oke, sebagai penutup viewers, kanker ya, tidak hanya kanker payudara, tetapi semua jenis kanker adalah penyakit medis. Sekali lagi, penyakit medis. Jadi berobatlah dengan medis. Medis. Nah, kalau di antara viewers, mohon maaf ya kalau ada yang terdiagnosis nih kanker payudara misalnya, dan ingin melakukan pengobatan alternatif herbal misalnya gitu. Konsultasikan ke dokter. Iya. Apapun gitu kan. Jenis yang pengobatannya akan dilakukan. Betul. Karena sudah diketahui ada beberapa jenis herbal pun yang justru mengurangi efektivitas, malah menambah, mengurangi efektivitas kerja dari obat-obat medis tadi. Iya. Jadi itu. Mungkin itu sih penutup dari saya. Ya, tidak ada hal lain ya selain kita yang menyampaikan, cuma sebatas itu. Selebihnya terserah viewers, kembali kepada viewers. Jangan pernah takut untuk diri sendiri, jangan pernah takut untuk semangat hidup tetap sehat. Ya, hindari resiko-resiko yang membawa kita ke penyakit yang akhirnya kita cuma tinggal kenangan. Jangan viewers. Ya. Kanker payudara faktor resiko utama dari internal sendiri, tetapi faktor eksternal akan memicu percepatan. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan adalah hindari faktor eksternal tadi. Awali dengan sadari. Alkohol, juga, ya. Betul. Kebiasaan sadari itu, keren banget viewers. Sumpah, nggak ada hal sadari yang lain. Mengenali payudara sendiri. Ya. Oke viewers, semoga bermanfaat.
semoga menjadi tolok ukur ya keinginan kita untuk sehat. Semoga dapat membantu ya pengetahuan, dan jangan lupa tetap semangat ya, tetap berpikiran sehat. Salam untuk keluarga viewers ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang ruang tamu. Assalamualaikum. Dah.